Aku terbangun tiba-tiba oleh suara asing di sampingku. Kamar sunyi, tapi ada bayangan samar yang menyelinap lewat celah pintu. Kaget, aku langsung bangkit dari tempat tidur. Suaraku bergetar saat bertanya, "Kamu masuk kapan? Ini kenapa?" Bayangan itu ternyata adalah anakku, Dimas. Dia tersenyum canggung lalu berkata, Maaf ya, sebenarnya aku cuma pengen coba aja." Aku bingung. "Coba apa maksudmu? Apa sih yang kamu omongin?" Dimas menunduk dan jujur bercerita. "Aku penasaran dengan suara Ma dan Pa setiap malam. Suatu hari aku nemu lubang kunci di pintu dan ngintip. Dari situ aku terus penasaran. Aku pengen coba rasanya." Aku membuka mataku lebar-lebar tak percaya. "Kenapa harus ke Ma? Dan aku yang lihat ini?" Dimas mengangkat bahu. "Jujur, aku rasa aku bisa lebih baik dari Pa. Rasanya beda saat aku coba sendiri." Aku merinding mendengar itu. "Dari mana kamu dapat rasa percaya diri kayak gitu? Sekarang juga ke kamar." Dimas seperti sedang bermimpi, kembali ke kamar. Sedangkan aku terus memikirkan kejadian itu sampai larut malam. Angin laut dari pantai Cilacap berhembus dingin menyentuh jendela, seolah ikut membekukan hatiku. Pagi datang dan sinar matahari menyelinap lewat jendela rumah tua kami di kawasan Pangandaran. Suamiku, Joko, sedang bersiap berangkat kerja, melewati ruang tamu. Aku masih duduk terpaku bingung. Dimas diam-diam duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya. Saat Joko masuk kamar, Dimas buru-buru ikut masuk. Ada aura aneh yang menyelimuti rumah. Saat aku lewat kamar mandi, kulihat Dimas mencoba menyelinap masuk kamar lagi. "Dimas, ada apa? Kenapa begitu?" tanyaku. Dia ragu-ragu lalu menunduk. "Nggak ada, Ma. Aku bisa merasakan ada yang disembunyikan dari tatapannya. Aku memutuskan, ini sudah tidak bisa dibiarkan." Aku mulai mengawasi gerak-geriknya dan akhirnya tahu kalau tiap malam dia diam-diam mendengarkan pembicaraan di antara kamar Joko dan aku. Rasa penasaran Dimas telah melewati batas dan kini merambah privasi keluarga. Malam itu aku mengenakan sweater beige lembut dan celana jeans dengan sepatu loafer coklat bertumit rendah serta gelang perak sederhana melingkar di pergelangan tangan. Aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, sementara Dimas duduk di sofa. Aku menghela napas. "Dimas, ini harus berhenti. Kamu nggak boleh terus-terusan terjebak dalam dunia sendiri." Dia tak mengangkat kepala, hanya menjawab, "Mah, aku cuma mencari sesuatu. Cerita asli tentang keluarga kita yang bahkan Pa nggak tahu." Hatiku sesak mendengar itu, tapi aku mencoba mengerti perasaannya. Ketika Joko pulang kerja larut, aku masih terlihat lelah. "Sujin, kalau kamu terus-menerus capek seperti ini, lebih baik periksa kesehatanmu," katanya penuh perhatian. Aku mengangguk lemah. Malam itu, aku tak bisa tidur, duduk termenung di sofa sambil memikirkan rahasia keluarga kami yang semakin dalam. Ponselku bergetar, nomor tidak dikenal muncul di layar. Pesan itu hanya mengatakan, "Semua baru dimulai, bersiaplah jika ingin tahu kebenaran." Aku menggenggam ponsel erat, jantungku berdebar. Siapa yang mengirim pesan ini? Sampai sejauh mana semua ini akan berlanjut? Angin dari pantai kembali mengetuk jendela. Kali ini aku duduk dengan mengenakan gaun rajut tebal berwarna krem yang membalut tubuhku pas, memperlihatkan lekuk lembut dan membuka bagian lutut. Dengan sepatu hak tinggi hitam yang sedikit membuatku terhuyung, tapi memberi rasa percaya diri. Gelang mutiara dan kalung rantai perak sederhana melengkapi penampilanku yang elegan tapi tenang. Lampu kota Pangandaran berkelip di kejauhan, tapi hatiku gelap. Pesan di ponsel terus terngiang, "Semua baru dimulai. Bersiaplah." Siapa yang bisa mengirim pesan seperti itu? Apakah seseorang yang terkait dengan Dimas? Atau seseorang yang mengawasi keluarga kami diam-diam? Aku menarik lututku ke dada, berbisik pelan, "Dimas, Ma hanya ingin kamu selamat." Namun kata-kata itu tak menghapus kegelisahan. Aku teringat jelas pakaian yang dikenakan Dimas malam itu. Jaket hoodie hitam, jeans lusuh, sepatu olahraga putih yang terikat asal-asalan. Tatapannya tak seperti biasa, dingin dan jauh, menusuk hati. Aku menghela napas panjang dan menggenggam ponsel erat. Suara Dimas terngiang, "Ma, aku cuma bingung, tapi aku tak pernah tahu apa arti sebenarnya dari kata-katanya."
Pagi itu aku memutuskan untuk pergi ke pusat konseling psikologis di kota Malang, bukan ke klinik kecil yang biasa aku datangi di dekat rumah. Aku mengenakan blus navy yang rapi dan celana panjang hitam yang slim fit, dipadukan dengan sepatu hak rendah berwarna hitam juga. Rambutku tergerai alami tanpa banyak gaya, dan make-upku minim agar tampak lebih serius. Ruangan pusat konseling itu bersih dan modern, tapi hatiku tetap berat. Di sana aku bertemu dengan Bu Rini, seorang psikolog wanita berusia awal 30-an dengan rambut yang diikat rapi dan busana blus beige serta rok hijau tua yang anggun. Sepatu hitamnya berhak rendah, memberi kesan profesional sekaligus ramah. "Bu Sujin, apa yang membuat ibu datang hari ini?" Tanyanya lembut. Aku menghela napas, lalu mulai bercerita. Anakku, Dimas, tiba-tiba berubah. Dia sering pulang malam, bahkan pernah masuk kamar saya diam-diam. Omed bro manusia sudah yang sinaka beres. Bu Rini mencatat dengan seksama, kemudian bertanya, bagaimana hubungan ibu dengan Dimas akhir-akhir ini? Aku menunduk. Sejak kecil dia memang agak berbeda, tapi belakangan ini semakin aneh. Kadang dia diam, kadang gelisah. Saya juga menemukan dia minum obat yang saya tidak tahu asalnya. Bu Rini mengangguk pelan. Rahasia dan kecemasan seperti ini bisa sangat melelahkan. Ibu juga butuh istirahat. Bagaimana tidur ibu? Aku tersenyum lelah. Sulit sekali tidur. Pikiran saya dipenuhi ketakutan dan pesan misterius yang saya terima lewat ponsel. Aku lalu menunjukkan pesan itu kepada Bu Rini. Dia menaikkan alisnya. Ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang sengaja ingin membuat ibu cemas. Aku termenung. Bertanya-tanya siapa yang ingin mengacaukan keluarga kami. Setelah sesi selesai, aku berjalan menyusuri pinggir jalan di kawasan batu. Angin dingin mengiringi langkahku. Aku teringat masa kecil Dimas, saat kami membangun istana pasir di pantai Malang Selatan. Teleponku bergetar, nomor tak dikenal muncul lagi. "Halo," suara asing yang bergetar terdengar. "Bu Sujin, kebenaran yang harus ibu tahu jauh lebih dalam." Dimas tidak sekadar penasaran. Dia sudah terjerumus ke kegelapan. "Bersiaplah." Panggilan terputus. Aku menatap ke pantai di kejauhan. Jejak kaki di pasir mengingatkanku pada Dimas yang kecil dan polos. Ada satu jejak besar dan satu jejak kecil yang samar. Aku tersenyum getir. Kayaknya kita main petak umpet ya, Nak. Tapi di balik tawa itu ada rasa takut yang mendalam. Lampu rumah mulai berkedip dan suara bisikan halus terdengar. "Sudah siap, Bu Sujin?" Kisah nyata baru saja dimulai. Aku berdiri dari bangku taman, mengenakan blus sutra krem yang lembut dan celana hitam ketat, dengan sepatu loafer beige berkilau halus. Kalung emas sederhana melingkar di leher, dan jam tangan berlian kecil menghiasi pergelangan. Wajahku tenang, tapi jantungku berdegup kencang. Dari kejauhan terdengar suara pintu berderit, dan sebuah tangan samar muncul membuka pintu rumah. Dimas masuk, wajahnya pucat, matanya tenggelam dalam kegelapan. Jaket hoodie hitamnya menutupi sebagian wajah, tapi aku tahu itu dia. "Dimas, masuklah," suaraku bergetar. Dia tak berkata apa-apa, hanya menutup pintu dan menggenggam tas lusuhnya. "Apa yang kamu bawa?" tanyaku hati-hati. Dia diam sejenak lalu berkata berat, "Ma, aku terjebak dalam sesuatu yang besar, dunia yang aku tak mengerti. Aku sudah tenggelam." Aku menatapnya, campuran takut dan penasaran. Tas itu ku genggam dan ku buka. Ada kotak hitam dengan ukiran perak rumit. Ini yang ku bawa. Kalau ini tetap di tangan kita, keluarga kita dalam bahaya. Aku menyentuh kotak itu, merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuh. "Kenapa kamu dapat ini, Nak?" tanyaku, suaraku bergetar. Dia menutup mata sejenak, lalu menghela napas. Apa yang kulihat dan rasakan bukan sekadar rasa penasaran. Ini baru permulaan. "Ma, kita harus lari dari ini." Kepala dan pikiranku kacau. Tiba-tiba lampu padam total. Dalam gelap, dia menyalakan senter dan berkata lirih, "Ma, ini adalah pintu ke kebenaran yang kucari. Membukanya akan menyingkap dunia yang tidak pernah kita tahu." Dari luar terdengar langkah berat mendekat. Seseorang berkeliling di sekitar rumah. "Ada yang datang," bisik Dimas. Aku berjalan ke jendela melihat bayangan samar bergerak dalam gelap. Dingin merayap di tengkukku. "Ma, musuh kita lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan masalah keluarga biasa. Ada gambar besar yang sedang bergerak."
Suara Dimas tegas. Aku menggenggamnya erat, berbisik dalam hati, kita akan melewati ini bersama. Tapi tiba-tiba suara rendah terdengar dari luar. Ini baru permulaan, Sujin. Nasib keluargamu tergantung pada malam ini. Angin bertiup kencang, pintu perlahan tertutup. Aku menatap kotak di tangan, ukiran perak berkilau misterius. Ini bukan sekadar masalah keluarga, tapi misteri yang lebih besar. Jantungku berdegup cepat, pikiran kacau. Dimas, mulai sekarang tak ada yang kita sembunyikan. Kita cari kebenaran bersama, bisikku. Dia mengangguk pelan. Mah, aku juga berpikir begitu. Tapi jalan ini tidak mudah. Rahasia dalam kotak ini bukan sesuatu yang sederhana. Aku menarik napas dalam, kalau begitu dari mana kita mulai? Dia terdiam sejenak lalu berkata pelan, ada sebuah kafe kecil di Malang. Di sana semua ini bermula. Orang yang memberiku kotak itu ada di sana. Kita harus mencarinya. Aku mengangguk. Malang dekat dengan rumah. Besok pagi kita berangkat. Malam itu aku berbaring, mencoba tidur tapi pikiran terus berputar. Dimas duduk di sofa, memegang kotak itu dengan cermat. Wajahnya tampak lebih dewasa dari yang kukenal. Aku diam-diam mengamatinya, hati terasa berat. Semua telah berubah. Pagi berikutnya, kami sampai di sebuah gang kecil di tengah kota Malang, tepat di depan sebuah kafe bernama Senja Kopi. Aku mengenakan blus lavender lembut dipadukan dengan rok putih yang melambai ringan saat ditiup angin pagi, sepatu flat berwarna beige yang nyaman menemani langkahku. Rambutku tergerai dengan gelombang alami yang jatuh di bahu, sementara gelang perak melingkar di pergelangan tangan menambah kesan anggun sederhana. Aroma kopi menyambut kami saat membuka pintu kafe. Lampu temaram dan wangi biji kopi yang baru digiling membuat suasana hangat dan tenang. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih kota Malang tempo dulu, sedangkan di sudut jendela kecil berjajar tanaman hias yang rapi. Selamat datang Bu Sujin, dan Dimas kan? Suara lembut menyapaku. Aku terkejut dan menoleh. Seorang pria berusia sekitar 40-an berdiri di belakang meja kasir. Rambut coklat gelapnya disisir rapi ke belakang, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans yang pas, menciptakan kesan maskulin namun santai. Saya Andi, sudah lama menunggu kedatangan kalian, katanya sambil tersenyum ramah. Aku bertanya dengan hati-hati, Andi, bagaimana Anda tahu tentang kami? Dia mengangguk pelan, semuanya saling terhubung. Kisah keluarga kalian sudah lama tertulis, tapi baru sekarang waktunya terbuka. Dimas, yang duduk di bangku dekat jendela, ikut bertanya pelan, Anda tahu tentang kotak ini? Andi menatap kotak hitam yang kami bawa. Ya, isinya rahasia yang keluarga kalian tak pernah tahu. Tapi hati-hati, saat rahasia itu terbuka, dunia kalian tak akan sama lagi. Jantungku berdegup kencang. Kami harus tahu, karena Dimas terancam bahaya. Andi menghela napas panjang. Benar, tapi waspadalah. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Kalian akan menghadapi kegelapan yang sulit dibayangkan. Kami membuka kotak itu bersama-sama. Dalamnya terdapat gulungan kertas tua dan sebuah kunci kecil berwarna emas. Gulungan itu penuh dengan tulisan kuno yang sulit kubaca. Andi menjelaskan, ini mantra dan kode kuno. Hanya dengan menguraikannya kalian bisa membuka pintu tersembunyi. Aku mengangguk, menatap Dimas. Ini pertarungan keluarga kita, aku siap. Tiba-tiba pintu kafe terbuka dengan keras. Seorang wanita masuk. Rambut hitam panjangnya tergerai, mengenakan gaun merah menyala yang pas di badan, kalung perak berkilau melingkar di lehernya. Langkahnya anggun namun penuh percaya diri, matanya dingin seperti es. Aku langsung merasakan aura misteriusnya. Dia tersenyum tipis. Akhirnya kita bertemu Bu Sujin, Dimas. Jika kalian ingin tahu kebenaran, ikutlah denganku. Dimas menatapku. Ma, ini baru permulaan ya. Aku mengangguk mantap. Kita harus berani. Aku berdiri, mengenakan mantel krem lembut yang terikat di pinggang, sepatu bot hitam ringan melangkah bersamanya. Rambutku tertiup angin saat kami mengikuti wanita itu keluar kafe. Dari balik pintu, tawa samar terdengar, seperti rahasia lama yang mulai terbuka. Angin malam Malang membawa hawa dingin ke wajahku, tapi aku merasakan sesuatu yang lebih dingin. Misteri yang menunggu untuk dipecahkan.
Kami mengikuti wanita itu melewati lorong sempit di antara bangunan tua yang berjejer di kawasan kota tua Malang. Gaun merahnya berkilauan di bawah sinar lampu jalan yang remang, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Aku mengenakan mantel krem yang membalut tubuhku dengan pas, membentuk lekuk halus yang samar terlihat, sepatu bot hitam berujung runcing menapak pelan di trotoar dingin. Rambutku yang tergerai terangkat tertiup angin malam, sementara gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan lembut. Dimas berjalan di sampingku, mengenakan jaket hitam dan celana jeans robek, wajahnya serius dan penuh tekad. Wanita itu berhenti di depan sebuah rumah joglo tua dengan atap genteng yang mulai pudar warnanya. Pintu kayunya besar dan berat, dihiasi ukiran halus khas Jawa Timur. "Ini tempatnya," katanya dengan suara dingin. Kami melangkah masuk ke dalam rumah yang remang-remang dan dipenuhi aroma dupa. Lampu minyak yang tergantung di tiang kayu memancarkan cahaya hangat, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kayu. Di tengah ruangan duduk seorang pria paruh baya mengenakan batik coklat tua dengan rambut sedikit memutih di pelipis. Matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. "Selamat datang Sujin, Dimas," sapanya dengan suara berat tapi ramah. Aku membungkuk hormat. "Terima kasih sudah menerimaku." Pria itu tersenyum tipis. "Kau dan keluargamu terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua dan berukir rumit. "Ini adalah kunci untuk membuka tabir rahasia yang tersembunyi selama generasi." Dimas maju dan mengambil gulungan kertas kuno dari kotak hitam yang kami bawa. "Kami sudah menemukan ini, tapi sulit mengerti isinya," katanya. Pria itu mengangguk. Gulungan itu berisi mantra kuno dan petunjuk. Hanya yang berani dan siap yang bisa menguak maknanya. Aku menatap pria itu dengan tatapan serius. Apa yang harus kami lakukan? Dia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar ke arah bukit yang gelap. "Besok malam, di pabrik tua di ujung kota, kau akan menghadapi ujian pertamamu. Tempat itu menyimpan banyak rahasia dan bahaya." Aku menarik napas dalam, merasakan ketegangan mengalir di seluruh tubuh. "Dimas, kita harus siap menghadapi apapun." Dimas menatapku. "Aku takut, Ma. Tapi aku tidak mau menyerah." Aku tersenyum dan merangkul bahunya. "Kita bersama dalam ini." Tiba-tiba angin malam menderu kencang dan pintu rumah joglo terbanting menutup dengan keras. Di luar terdengar tawa dingin yang menusuk tulang. "Persiapkan dirimu, Sujin. Rahasia gelap akan segera terbuka." Suara itu bergema di antara dinding kayu tua. Aku merasakan gelang perak di tanganku bergetar halus, seolah memberi peringatan. Malam itu aku tidur dengan mengenakan piyama sutra krem yang lembut menyentuh kulit, namun pikiranku tidak pernah tenang. Bayangan pabrik tua dan ujian yang akan datang terus mengusik. Dimas duduk di samping tempat tidur, memegang kotak hitam dan gulungan kertas dengan sorot mata penuh tekad. "Ma, apa kita benar-benar siap?" tanyanya lirih. Aku menggenggam tangannya erat. "Kita tidak punya pilihan lain, ini jalan kita." Di luar, angin malam menggerakkan dedaunan, membawa bisikan misteri yang belum terungkap. Di balik gelap, ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Malam menjelang, kami tiba di sebuah pabrik tua di pinggiran kota Malang. Bangunan itu terlihat usang, catnya mengelupas dan jendela-jendelanya pecah, seolah menyimpan cerita kelam di balik dindingnya. Aku mengenakan jaket kulit hitam yang pas di badan, dipadukan dengan celana panjang hitam dan sepatu bot yang kokoh. Rambutku terikat rapi ke belakang agar tidak mengganggu saat bergerak. Di pergelangan tangan, gelang perak yang selalu kupakai berkilauan samar dalam cahaya remang. Dimas berdiri di sampingku, mengenakan hoodie gelap dan celana jeans sobek, wajahnya serius penuh tekad. "Ini tempatnya," bisikku pelan. Suara langkah kami bergema di lantai beton yang retak-retak. Kami membuka kotak hitam itu dan mengeluarkan gulungan kertas kuno, terbuat dari bahan seperti kulit yang sudah menguning. Tulisan kuno berisi mantra dan kode rumit memenuhi gulungan tersebut. Aku mencoba membaca dengan susah payah, sementara Dimas mengamati sekeliling. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat. Dari balik kegelapan muncul sosok pria bertubuh tinggi dengan jaket hitam dan wajah tertutup topi baret. "Kalian yang memegang kotak itu?" Suaranya dalam dan tegas. Aku mengangguk pelan. "Ya, kami." "Namaku Pak Jaya."
katanya sambil menurunkan topi, memperlihatkan wajah berkerut tapi penuh kewibawaan. Aku di sini untuk membantu kalian menghadapi ujian, tapi ingat, ini bukan sekadar permainan. Kami duduk di sebuah meja kayu tua di sudut ruangan, lampu gantung yang redup menerangi gulungan kertas di atas meja. Pak Jaya mulai menjelaskan arti mantra dan kode yang kami pegang. Ini adalah kunci untuk membuka pintu rahasia, tapi juga perangkap berbahaya. Kalian harus berhati-hati. Aku menatap Dimas. Kita harus bersama-sama, tidak ada jalan lain. Dia mengangguk pelan. Saat kami mulai mencoba menguraikan kode itu, suara gemerisik terdengar dari sudut gelap pabrik. Aku menggenggam tangan Dimas erat-erat. Ada yang mengawasi kita, bisikku. Tiba-tiba lampu di pabrik padam total. Dalam gelap terdengar tawa dingin yang menggema. Persiapkan diri kalian, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Tangan Dimas bergetar saat dia menyalakan senter dari ponselnya, menerangi wajahku yang penuh ketegangan. Aku mengenakan blus hitam tipis yang menonjolkan lekuk tubuh tanpa berlebihan, celana kulit ketat dan sepatu hak tinggi yang membuatku merasa kuat sekaligus rentan. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau samar di cahaya senter. Langkah-langkah berat semakin mendekat, dan aku tahu kami harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam. Di tengah kegelapan itu aku berbisik pada Dimas, kita harus keluar dari sini, bersama. Dia mengangguk dan kami melangkah maju siap menghadapi misteri yang menunggu di balik bayang-bayang. Namun di kejauhan sebuah suara rendah berbisik, "Kalian belum tahu apa-apa, ini baru permulaan." Aku dan Dimas keluar dari pabrik tua itu dengan napas tersengal, tapi hati kami tetap waspada. Aku mengenakan jaket kulit hitam yang membalut tubuh bagian atasku dengan pas, mempertegas lekuk bahu dan pinggang. Celana kulit hitam ketat membuat langkahku terasa ringan dan lincah, dipadukan sepatu bot hitam berhak sedang yang memudahkan gerak. Rambutku diikat kuncir kuda tinggi agar tak mengganggu pandangan, sementara gelang perak di pergelangan tangan berkilauan halus di bawah sinar bulan. Dimas berjalan di sampingku, masih mengenakan hoodie hitam dan jeans robek, wajahnya serius tapi ada kilatan keberanian di matanya. Saat kami melangkah ke gang gelap, ponselku bergetar. Pesan masuk. "Besok malam di jembatan Suramadu, kebenaran menanti." Aku menatap Dimas, sepertinya ini belum selesai. Dimas mengangguk, "Kita harus pergi ke sana." Jalan menuju Surabaya terasa panjang dan sunyi. Kami tiba di bawah jembatan Suramadu yang megah, lampu-lampu jalan menciptakan bayangan panjang di aspal basah. Aku mengenakan mantel krem yang membalut tubuhku dengan elegan, rok pensil hitam yang membentuk lekuk pinggul, dan sepatu hak tinggi hitam yang membuatku berdiri tegak dengan percaya diri. Rambutku tergerai bebas, bergoyang lembut tertiup angin malam. Dimas berdiri di sampingku, mengenakan jaket hitam dan celana jeans hitam, wajahnya tegang namun siap menghadapi apapun. Dari kejauhan muncul sosok pria bertubuh tinggi dengan jaket hitam dan mata tajam. "Aku Pak Jaya," suaranya tenang tapi penuh kewibawaan. "Aku tahu kalian mencari kebenaran." Kami berjalan mendekat, dan pria itu mengeluarkan gulungan kertas kuno yang sama dengan yang kami miliki. "Ini petunjuk terakhir, tapi hati-hati, musuh kalian tahu kalian di sini." Aku merasakan gelang perak di tanganku bergetar, seolah memberi peringatan. Tiba-tiba suara langkah kaki cepat terdengar dari belakang. Seorang wanita dengan gaun merah menyala muncul, matanya dingin menusuk. "Aku datang untuk mengingatkan kalian," katanya. "Jangan terlalu percaya pada siapapun." Ketegangan meningkat, angin malam menghempas rambut kami, sementara bayangan gelap melingkupi jembatan. Aku menggenggam tangan Dimas erat, "Kita harus tetap bersama." Dia menatapku, "Ma, aku siap." Namun di balik semua itu, aku tahu rahasia yang lebih besar menanti kami, tersembunyi di balik bayang-bayang malam Suramadu, dan suara misterius itu kembali bergema di telingaku, "Kalian belum siap, kebenaran akan menguji semuanya." Udara malam di bawah jembatan Suramadu begitu dingin, menusuk tulang. Aku menggenggam erat mantel kremku yang halus, lekuk tubuhku tertutup dengan anggun, namun tetap menonjolkan sisi feminin yang lembut. Rok pensil hitamku membalut pinggul dengan sempurna, sepatu hak tinggi hitam menambah tinggi badanku dan memberi kesan tegas. Rambutku yang tergerai tertiup angin menimbulkan efek dramatis yang membuatku merasa seperti dalam film thriller.
Dimas berdiri di sampingku. Jaket hitamnya yang tebal kontras dengan kulit putihnya yang pucat, matanya menyala penuh keberanian sekaligus keraguan. "Ma, kita harus hati-hati. Ini bukan sekadar teka-teki lagi," katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk. "Aku tahu, Nak. Tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur." Tiba-tiba dari balik bayang-bayang muncul sosok pria muda berkemeja hitam dan celana jeans. Wajahnya tampak serius dan tajam. "Aku Pak Jaya," ucapnya pelan. "Kalian harus dengar aku." Kami mengikuti pria itu ke sebuah sudut tersembunyi di bawah jembatan, di mana sebuah pintu besi tua tersembunyi di balik reruntuhan. "Ini adalah pintu menuju dunia yang berbeda," katanya sambil menunjukkan gulungan kertas kuno yang kami bawa. "Hanya dengan mantra ini kalian bisa membukanya." Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, tangan Dimas menggenggam erat tanganku. Bersama-sama, kami mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang penuh misteri. Pintu besi berderit terbuka perlahan, mengungkapkan lorong gelap yang dingin dan lembab. Dari dalam, aroma tanah basah dan kayu lapuk menyambut kami. "Ini ujian sebenarnya," bisikku. Kami melangkah masuk, cahaya dari senter Dimas menari-nari di dinding yang dipenuhi coretan-coretan simbol aneh. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari belakang. Seorang wanita dengan gaun merah menyala muncul lagi, tatapannya tajam seperti pisau. "Kalian tidak seharusnya masuk ke sini," katanya tegas. Aku melangkah maju, suaraku lantang. "Kami harus tahu kebenaran. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Wanita itu tersenyum sinis. "Berani sekali kalian. Tapi ingat, semakin dalam kalian melangkah, semakin gelap rahasia yang akan kalian temui." Langit di atas jembatan mulai mendung, angin menderu makin kencang. Aku merasakan gelang perak di pergelangan tanganku bergetar kuat, seperti memberi peringatan akan bahaya yang mengintai. Dimas menggenggam tanganku lebih erat. "Ma, aku takut." Aku mengusap lembut rambutnya. "Kita harus kuat, Nak. Bersama, kita bisa melewati ini." Namun di balik lorong gelap itu, sebuah suara berbisik pelan. "Selamat datang di awal akhir." Lorong gelap di bawah jembatan Suramadu itu terasa semakin dingin dan pengap. Aku mengenakan blaus hitam tipis yang membalut tubuhku dengan pas, celana kulit hitam yang lentur mengikuti setiap gerak, dan sepatu hak tinggi yang membuat langkahku mantap meski permukaan lantai tak rata. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilauan samar di cahaya senter Dimas. Rambutku tergerai, sedikit basah oleh udara lembab, menambah kesan misterius yang tak bisa aku sembunyikan. Dimas berjalan di sampingku, wajahnya tegang dan matanya terus menyapu kegelapan. "Ma, aku merasa seperti masuk ke dunia lain," bisiknya. Aku mengangguk pelan. "Ini bukan tempat biasa, kita harus sangat berhati-hati." Kami melangkah lebih dalam, suara langkah kami menggema di antara dinding batu yang berlumut. Tiba-tiba, sebuah pintu kayu tua muncul di ujung lorong. Pada pintu itu tergantung sebuah lonceng kecil yang berdering lembut saat aku menyentuhnya. Dari balik pintu, terdengar suara perempuan lembut tapi penuh wibawa. "Siapa yang berani memasuki tempat terlarang ini?" Aku menarik napas dalam dan menjawab dengan suara yakin, "Kami mencari kebenaran. Dan kami tidak akan mundur." Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah ruangan kecil yang diterangi lilin-lilin merah. Di sana duduk seorang wanita anggun berbaju merah gelap, rambut hitam panjangnya tergerai rapi, kalung perak di lehernya berkilauan tajam, matanya dingin menatap kami tanpa berkedip. "Aku Laksmi," katanya pelan tapi tegas. "Jika kalian ingin tahu rahasia yang tersembunyi, kalian harus melewati ujian ini." Aku melangkah maju, suaraku lembut tapi penuh keberanian. "Kami siap." Laksmi tersenyum tipis. "Jangan terlalu percaya diri. Ujian kali ini akan menguji hati dan jiwa kalian." Ia mengeluarkan selembar kertas kuno yang penuh dengan simbol dan tulisan misterius. "Ini petunjuk terakhir. Jika kalian bisa menyelesaikannya, pintu menuju kebenaran akan terbuka." Aku dan Dimas saling berpandangan, lalu mulai menguraikan kode itu bersama-sama. Suara lilin yang berdesir dan aroma dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana magis sekaligus menegangkan. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar di luar. Aku menggenggam tangan Dimas erat. Ada yang mendekat.
pintu terbuka dengan kasar, dan seorang pria bertubuh besar masuk, wajahnya tertutup bayangan. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," suaranya berat. Aku menatapnya dengan tegas, "Kami tidak akan mundur, kebenaran adalah hak kami." Pria itu tertawa dingin. "Berani sekali kalian, tapi ingat, kegelapan ini bukan mainan." Aku merasakan gelang perak di pergelangan tanganku bergetar kuat, seolah memberi kekuatan dan peringatan sekaligus. Dimas menarik napas dalam, "Ma, kita harus kuat." Aku menatapnya penuh keyakinan, kita sudah sampai sejauh ini. Bersama kita pasti bisa. Di balik bayangan gelap ruangan itu, suara lembut namun mengancam berbisik, "Hanya yang kuat yang akan bertahan. Apakah kalian termasuk di antaranya?" Ruangan kecil itu semakin terasa sempit dan penuh ketegangan. Aku mengenakan gaun hitam elegan dengan potongan yang menonjolkan lekuk tubuh tanpa berlebihan, sepatu hak tinggi hitam yang membuat langkahku mantap dan anggun. Gelang perak di pergelangan tanganku berkilau lembut di bawah cahaya lilin merah yang berkelap-kelip. Rambutku tergerai rapi, menambah kesan misterius dan kuat. Dimas berdiri di sampingku, wajahnya penuh tekad dan sedikit ketakutan, mengenakan jaket hitam dan celana jeans robek. "Ma, aku merasa seperti di ujung dunia," katanya lirih. Aku menggenggam tangannya erat. "Kita hampir sampai, Nak. Jangan takut." Wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Laksmi menatap kami dengan mata dingin, lalu menyerahkan gulungan kertas kuno. "Ini adalah kunci terakhir kalian. Terjemahkan dan pecahkan misterinya, atau kalian akan terperangkap selamanya." Aku dan Dimas mulai membaca dan menguraikan simbol-simbol aneh itu. Suara lilin yang berdesir dan aroma dupa memenuhi udara, menciptakan suasana magis dan menegangkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki semakin dekat. Pintu terbuka dengan keras, dan seorang pria bertubuh besar masuk, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. "Kalian tak seharusnya di sini." Suaranya berat dan mengancam. Aku menatapnya dengan tegas. "Kami mencari kebenaran. Kami tidak akan mundur." Pria itu tertawa dingin. "Berani sekali kalian. Tapi ketahuilah, kegelapan ini bukan mainan." Gelang perak di pergelangan tanganku bergetar kuat, seolah memberi kekuatan dan peringatan. Dimas menarik napas dalam, "Ma, kita harus kuat." Aku menatapnya penuh keyakinan. Kita sudah sampai sejauh ini. Bersama, kita pasti bisa. Namun di balik bayangan gelap ruangan itu, suara lembut namun mengancam berbisik, "Hanya yang kuat yang akan bertahan. Apakah kalian termasuk di antaranya?" Tiba-tiba lampu lilin padam, menciptakan kegelapan total. Dalam kegelapan itu terdengar suara bisikan, "Persiapkan dirimu, Sujin dan Dimas, ujian terakhir akan menguji segalanya." Aku merasakan gelang perak di tanganku bergetar lebih kuat dari sebelumnya, seolah menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan yang menelan kami. Aku menggenggam tangan Dimas, berbisik, "Ini belum berakhir, kita harus terus maju." Di saat itu, sebuah bayangan misterius melintas di sudut ruangan, meninggalkan rasa takut dan penasaran yang mendalam. Rahasia terbesar keluarga kami hampir terungkap. Kegelapan menyelimuti ruangan setelah lilin-lilin padam serentak, menyisakan hanya detak jantung kami yang berdengung keras di telinga. Aku berdiri dengan gaun hitam yang membalut tubuhku, terasa dingin namun memberikan kekuatan. Sepatu hak tinggi hitamku menempel erat di lantai dingin, sementara gelang perak di pergelangan tanganku bergetar seolah menyimpan energi yang tak terlihat. Rambutku terurai, sedikit basah oleh keringat gugup dan ketegangan. Dimas berdiri di sampingku, wajahnya tegang namun penuh tekad, jaket hitamnya menyatu dengan kegelapan di sekeliling kami. Suara bisikan mengisi ruang hampa. "Kalian telah sampai pada batas terakhir. Apakah hati dan jiwa kalian cukup kuat untuk menerima kebenaran?" Aku menggenggam tangan Dimas erat. "Kami siap." Tiba-tiba, cahaya lembut memancar dari gelang perak di pergelangan tanganku, menerangi ruangan dengan warna perak yang hangat dan menenangkan. Di tengah cahaya itu, sebuah pintu rahasia terbuka perlahan, memperlihatkan lorong bercahaya yang mengarah ke sebuah ruangan penuh rahasia. Dari balik pintu itu, suara seorang wanita terdengar. "Selamat datang di akhir perjalanan, Sujin dan Dimas. Apa yang kalian cari akan segera terungkap." Kami melangkah masuk bersama, hati berdebar antara takut dan harapan. Di dalam ruangan terdapat sebuah kotak kayu kuno yang berukir rumit.
dikelilingi oleh simbol-simbol yang bersinar lembut. Dimas membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah surat tua yang berisi rahasia keluarga kami yang terpendam selama puluhan tahun. Namun sebelum aku sempat membaca, sebuah suara berat dari balik bayangan berkata, "Ini baru permulaan. Kegelapan yang sesungguhnya akan segera datang." Lampu di ruangan itu berkedip-kedip dan mati total, meninggalkan kami dalam kegelapan penuh misteri. Aku merasakan gelang perak berdenyut, seolah memperingatkanku akan bahaya yang belum berakhir. Dimas menggenggam tanganku lebih erat. "Ma, apa yang akan kita hadapi sekarang?" Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. Apapun itu, kita akan menghadapinya bersama. Keluarga kita tidak akan runtuh. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan rahasia yang tak terungkap. Kisah kami baru saja memasuki babak paling kelam dan menegangkan, dan suatu suara misterius berbisik terakhir kali, "Bersiaplah Sujin dan Dimas, kegelapan sejati menanti di depan."